Selamat pagi sahabat pajak. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang tutorial cara membuat NPWP pribadi untuk melamar pekerjaan. Adapun tahapan prosesnya adalah kita masuk ke penelusuran Google, lalu kita ketik irek.pajak.go.id, lalu kita visit. Kini kita masuk ke dashboard pendaftaran NPWP. Kemudian kita mengarah ke bagian bawah, yaitu kita klik daftar yang kami tandai panah kuning. Kemudian kita masuk ke pendaftaran akun langkah 1. Kita diminta untuk mengisi alamat email serta kode CAPTCHA. Setelah diisi, lalu kita klik daftar pada bagian bawah yang kami tandai panah kuning. Maka terdapat notifikasi sukses. Terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda untuk mendapatkan link dan untuk melanjutkan langkah 2 dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kita klik tutup, kemudian kita akan mengecek email masuk kita. Dan inilah email masuk kita dari e-registration, email aktivasi IREG. Yang terhormat Bapak pemilik email. Kemudian kita klik email masuk tersebut untuk melihat isinya. Dan inilah email masuk dari email aktivasi IREG. Pada tanggal tertera, sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun registrasi untuk Anda. Untuk melanjutkan langkah pendaftaran akun, silakan klik tautan berikut ini. Kemudian kita klik link verifikasi yang kami tandai panah biru. Selanjutnya kita akan masuk ke pendaftaran akun langkah kedua. Selamat, email Anda telah terverifikasi. Untuk Anda gunakan mendaftar akun pada sistem kami. Selanjutnya silakan isikan identitas Anda di bawah ini. Kita lihat jenis wajib pajak. Kita pilih orang pribadi. Kemudian nama sesuai KTP kita ketik, alamat email secara otomatis terisi. Kemudian kita isi password dan ulangi password serta nomor HP. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat data-data yang harus kita isi. Kemudian kita disuruh memilih suatu pertanyaan, kita pilih sesuai yang kita inginkan serta jawabannya. Kemudian kita isi kode CAPTCHA yang sebelah kiri. Setelah terisi semuanya data-datanya, lalu kita klik daftar pada bagian bawah yang kami tandai panah kuning. Maka terdapat notifikasi sukses. Terima kasih, Anda telah selesai melakukan langkah 2 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah ke aktivasi dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kemudian kita klik tutup dan selanjutnya kita lihat email masuk kita. Dan inilah email masuk dari e-registration, email aktivasi akun. Kemudian kita klik email tersebut untuk melihat isinya. Email aktivasi akun. Sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun untuk Anda. Untuk mengaktifkan akun Anda, silakan klik tautan berikut ini. Link aktivasi kita klik yang kami tandai panah biru. Selamat, akun atas nama Anda telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang dapat Anda nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP. Kemudian kita klik di sini yang kami tandai panah biru untuk memulai pendaftaran NPWP. Kini kita akan kembali masuk ke dashboard pendaftaran NPWP. Kita diminta untuk mengisi alamat email serta password yang kita daftarkan sebelumnya. Setelah terisi, lalu kita isi kode CAPTCHA. Selanjutnya kita klik login yang kami tandai panah kuning. Kini kita masuk kepada menu formulir registrasi data wajib pajak. Dalam kategori 1 yaitu kategori wajib pajak. Kemudian kita checklist orang pribadi yang kami tandai panah kuning.
Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat data yang harus diisi lainnya. Kemudian status pusat atau cabang, kita pilih pusat, kita checklist. Selanjutnya kita klik next pada bagian bawah yang kami tandai panah kuning. Kini kita masuk ke langkah kedua, yaitu identitas wajib pajak. Nama wajib pajak, gelar depan atau gelar belakang bisa kita isi. Kemudian kita isi tempat tanggal lahir, kita tulis tempat. Dan untuk tanggal lahir kita klik, secara otomatis ada pilihan tanggal, bulan, dan tahun. Kita scroll ke bawah untuk melihat data-data yang harus diisi. Selanjutnya kita mengisi jenis kelamin, kita pilih. Dan status pernikahan, kawin atau belum kawin. Dan kebangsaan kita pilih Indonesia. Kemudian kita isi nomor KK serta nomor NIK. Setelah nomor KK dan nomor NIK kita isi, lalu kita klik validasi data pada kotak hijau yang kami tandai panah kuning. Maka akan ada notifikasi pada bagian kiri bawah, validasi data kependudukan atau imigrasi berhasil. Dan untuk pengisian selanjutnya kita bisa mengisi nomor telepon, nomor handphone, serta email. Dan untuk fake bisa dikosongkan jika tidak ada. Maka setelah itu kita klik next untuk melanjutkan. Kini kita masuk ke langkah ketiga, yaitu penghasilan, sumber penghasilan. Maka kita checklist pekerjaan dalam hubungan kerja. Diasumsikan kita adalah sebagai karyawan freelance atau karyawan lepas. Selanjutnya pada klasifikasi lapangan usaha kita klik kode KLU yang kami tandai panah kuning. Kini kita masuk ke menu cari KLU, maka kita klik dan kita pilih adalah pegawai swasta yang kami tandai panah kuning. Kini kita kembali ke menu sumber penghasilan dan kita lihat kode KLU-nya sudah ada. Dan uraian pekerjaannya pun sudah ada, yaitu pegawai swasta. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat data-data yang lainnya. Setelah itu, untuk melanjutkan kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah hijau. Nah sahabat pajak, kini kita masuk ke langkah keempat, yaitu alamat domisili, alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Kemudian kita tulis jalan, blok, nomor rumah, RT, dan RW. Selanjutnya kita klik kode wilayah, kami tandai panah merah, kotaknya kita klik untuk melihat kode wilayah dari alamat tersebut. Kini kita masuk di menu cari wilayah, di mana kita diminta untuk menulis nama kelurahan atau desa tempat kita tinggal, kemudian kecamatan. Setelah kita tulis kelurahan dan kecamatannya, lalu kita klik cari yang kami tandai panah kuning. Maka akan muncul data-data nama kelurahan dan kecamatan berikut kota dan kabupaten, provinsi, dan kode pos jika ada. Kemudian ada ID wilayah yang diperlukan pada pengisian formulir ini. Setelah itu kita klik pilih pada sudut kanan yang kami tandai panah kuning. Maka kita akan kembali ke poin D, yaitu alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Dan kondisi saat ini kita lihat kode wilayah sudah terisi dan data-data yang sudah lengkap. Maka selanjutnya kita akan scroll ke bawah untuk melihat data yang lainnya. Setelah data-data terlihat sudah terisi semua, maka kita akan melanjutkan, yaitu dengan mengklik next pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah biru. Kini kita masuk ke langkah kelima, yaitu alamat KTP dengan keterangan alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas diri. Kemudian kita lihat scroll ke bawah untuk melihat data-data yang lainnya. Jika memang alamat tempat tinggal kita sesuai dengan dokumen identitas diri, maka kita checklist yang kami tandai panah kuning, yaitu sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya.
maka secara otomatis data-data alamat kita akan terisi dengan sendirinya. Setelah data-data terisi, maka kita klik next untuk melanjutkan. Kini kita masuk ke langkah ke-6, yaitu alamat usaha. Alamat tempat usaha bukan karyawan atau pegawai. Dikarenakan kita adalah karyawan, maka kita scroll ke bawah, kemudian kita klik next untuk melanjutkan. Kini kita masuk ke langkah ke-7, yaitu info tambahan. Info tambahan, kisaran penghasilan kita per bulan berapa? Kita checklist yang kurang dari 4.500.000. Setelah itu kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Ini kita masuk ke langkah ke-8, yaitu persyaratan. Persyaratan, saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha pekerjaan bebas dengan kategori NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Selanjutnya kita klik next untuk melanjutkan. Kini kita masuk ke langkah ke-9, yaitu pernyataan. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah, kita checklist benar dan kita checklist lengkap. Dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhinya syarat objektif sebagai wajib pajak. Setelah kita checklist, lalu kita klik next. Kini kita masuk ke langkah ke-10, yaitu PP23. Setelah membaca dan memahami ketentuan dimaksud, saya memilih untuk dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%, atau dikenai pajak penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan. Kita pilih salah satu dari sini. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mengerti dan memahami konsekuensi atas pilihan saya. Setelah itu kita klik simpan pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah kuning. Maka terdapat konfirmasi apakah Anda yakin simpan rekam formulir, lalu kita klik iya. Kemudian kita diarahkan ke dashboard status pendaftaran NPWP. Kita lihat pada sisi kiri status lengkap. Kemudian kita akan minta token dengan mengklik minta token pada sisi kanan yang kami tandai panah kuning. Maka akan ada notifikasi diminta untuk memasukkan kode captcha. Kita ketik kode captcha yang di sisi kiri. Setelah itu kita klik submit yang kami tandai panah kuning. Maka akan ada keterangan sukses. Token berhasil terkirim ke alamat email terdaftar kita. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita akan melihat email masuk kita. Dan inilah email masuk kita dari e-registration. Lalu kita klik untuk melihat isi dari email tersebut. Dan inilah isi email tersebut. Token Anda dengan nomor layanan adalah. Selanjutnya silakan lakukan pengiriman dengan menekan tombol kirim permohonan pada dashboard permohonan pendaftaran NPWP. Yang tentunya sebelumnya kita mencatat dan mengingat kode token tersebut yang kami tandai panah biru. Kemudian kita kembali ke dashboard status pendaftaran NPWP. Kemudian kita mengarah ke sisi kanan, kita klik kirim permohonan yang kami tandai panah kuning. Selanjutnya kita diarahkan ke surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan. Saya menyatakan bahwa kita checklist telah memperoleh informasi yang jelas dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian kita checklist juga telah menerima penjelasan bahwa wajib pajak yang terdaftar mempunyai hak untuk memperoleh layanan. Kemudian ke bagian bawahnya kita isi token yang tadi di email dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah kita isi, lalu kita klik kirim pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah kuning.
maka akan ada notifikasi Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak sekian terlampir di KPP Pratama yang kita ajukan. Informasi di atas juga dikirimkan via email sesuai dengan alamat email yang terdaftar di aplikasi ini. Username Anda telah diganti menjadi nomor NPWP yang kita berikan. Untuk meningkatkan layanan kami, dimohon kesediaannya mengikuti survei online layanan pendaftaran. Kita bisa ikut survei atau kita lewatkan saja. Dan kita lihat di dashboard status pendaftaran NPWP dengan keterangan status verifikasi. Dan kemudian kita akan melihat email masuk kita dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan inilah email masuk kita dari e-registration. Pendaftaran registrasi pajak diterima. Kita lihat isinya, kita klik pesan tersebut. Dan inilah isi email tersebut. Terima kasih telah bergabung ke dalam barisan pahlawan keuangan negara. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, terima kasih Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak pusat di KPP yang terdaftar. Dan terlampir nomor pokok wajib pajak. Kita lihat, dengan demikian kita telah memiliki NPWP sekarang. Sahabat pajak sekalian, demikianlah tutorial cara membuat NPWP pribadi untuk melamar pekerjaan secara online. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan mengklik subscribe, like, komen, serta share-nya. Terima kasih. Salam sahabat pajak.